Pak, Bu, maaf kalau saya lancang. Saya cuma mau berbagi makan. Nak, terima kasih. Udah lama tidak ada yang duduk sejajar begini dengan kami. Bu, gelang itu dari mana? Peninggalan anak kami, Nak. Kenapa, Nak? Wajahmu pucat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan seorang miliarder yang memiliki segalanya, namun hidup dalam kesepian yang tak pernah bisa dibeli dengan uang. Bayangkan sebuah gelang tua yang selama ini ia simpan, tiba-tiba muncul di pergelangan tangan seorang nenek lusuh di depan warung sederhana. Di bulan puasa, dengan niat membeli makanan, takdir justru mempertemukannya dengan masa lalu yang selama ini ia kira telah hilang. Ternyata. Sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Rumah itu berdiri megah di atas tanah luas, dikelilingi pagar tinggi berwarna hitam mengilap. Dari luar, siapapun yang melihatnya pasti mengira di dalamnya tersimpan kebahagiaan, tawa keluarga, dan kehidupan yang sempurna. Namun kenyataannya, rumah itu hanyalah bangunan besar yang terlalu sunyi. Setiap sudutnya terasa dingin, seolah dinding-dindingnya menyimpan gema kesepian yang tak pernah terucap. Anjasmoro tinggal sendirian di sana. Usianya baru 35 tahun, namun sorot matanya seringkali terlihat jauh lebih tua. Rambutnya selalu rapi, pakaiannya mahal, jam tangan di pergelangan tangannya nilainya cukup untuk membeli rumah sederhana. Ia dikenal sebagai salah satu miliarder termuda dan terkaya. Namanya sering muncul di berita bisnis, seminar investasi dan undangan penting para pejabat. Banyak orang iri pada hidupnya, banyak pula yang ingin berada di posisinya. Namun tak satu pun dari mereka tahu bahwa setiap malam, setelah semua lampu kota meredup, Anjasmoro sering duduk sendirian di ruang tamu besar itu, memandangi langit-langit tinggi tanpa suara. Tak ada televisi yang menyala, tak ada musik yang diputar. Bahkan suara langkah kaki pun jarang terdengar, kecuali langkahnya sendiri. Ia terbiasa dengan keheningan, terlalu terbiasa. Di rumah itu ada belasan kamar, namun hanya satu yang benar-benar ia gunakan. Kamar lainnya dibiarkan tertutup, bersih, rapi, namun kosong. Seperti hidupnya yang penuh pencapaian, tapi kehilangan satu hal paling mendasar, kehangatan keluarga. Anjasmoro sering bertanya dalam diam, apa gunanya semua ini? Namun ia tak pernah mengucapkannya dengan suara. Ia belajar sejak kecil bahwa pertanyaan tentang rasa rindu hanya akan melahirkan luka. Sejak kecil, hidup Anjasmoro sudah akrab dengan kehilangan, meski ia bahkan tak tahu apa yang sebenarnya hilang darinya. Ia dibesarkan di sebuah panti asuhan di pinggiran kota. Bangunan lama dengan cat yang mulai mengelupas, lantai dingin, dan kasur tipus yang berjajar rapi. Di sanalah ia belajar berjalan, belajar berbagi, dan belajar menelan perasaan tanpa banyak bicara. Ia tak pernah tahu siapa ayahnya, siapa ibunya. Tak ada foto, tak ada surat, tak ada cerita lengkap. Yang ia miliki hanyalah potongan-potongan kisah yang tak utuh. Setiap anak di panti punya cerita. Ada yang orang tuanya meninggal, ada yang ditinggalkan karena perceraian, ada pula yang dibuang tanpa alasan jelas. Namun Anjasmoro berbeda. Di berkasnya hanya tertulis satu kalimat singkat, dititipkan sementara. Sementara itu berlangsung bertahun-tahun. Saat anak-anak lain dijenguk orang tua, dibawakan baju baru, atau setidaknya dipeluk dengan air mata, Anjasmoro hanya berdiri dari kejauhan. Ia tak iri, tapi hatinya selalu bertanya-tanya. Jika ia hanya dititipkan, mengapa tak pernah ada yang datang menjemput?
Satu-satunya orang yang benar-benar dekat dengannya adalah seorang pengurus panti yang sudah sepuh. Wanita itu tak pernah menjelaskan banyak. Setiap kali Anjasmoro bertanya tentang orang tuanya, ia hanya mengelus kepala bocah kecil itu dan berkata pelan bahwa suatu hari nanti semua akan terjawab. Ada satu momen yang tak pernah hilang dari ingatan Anjasmoro. Saat usianya sekitar 7 tahun, pengurus panti itu memanggilnya ke sebuah ruangan kecil. Di tangannya ada sebuah benda yang dibungkus kain lusuh. Dengan wajah serius dan mata berkaca-kaca, wanita itu menyerahkan benda tersebut. Isinya adalah sebuah gelang tua. Warnanya hijau kusam dengan ukiran sederhana yang hampir memudar. Gelang itu jelas bukan barang mahal, bahkan terlihat sangat biasa. Namun cara pengurus panti itu menyerahkannya membuat Anjasmoro kecil merasa seolah memegang sesuatu yang sangat penting. "Ini pemberian dari orang tuamu," kata wanita itu. "Jagalah baik-baik." Saat Anjasmoro bertanya, "Di mana orang tuanya sekarang?" pengurus itu hanya terdiam, lalu berkata bahwa mereka pernah berjanji akan kembali saat keadaan ekonomi mereka membaik. Selebihnya, ia mengaku tidak tahu. Katanya dulu orang tua Anjasmoro datang dengan wajah penuh beban, menitipkan anak mereka dengan air mata, lalu pergi membawa harapan. Sejak hari itu, gelang itu menjadi benda paling berharga bagi Anjasmoro. Ia menyimpannya dengan hati-hati. Saat remaja, ia membawanya kemanapun. Saat dewasa dan mulai merintis usaha, gelang itu selalu ada di laci meja kerjanya. Bukan untuk dipakai, tapi untuk diingat. Sebuah pengingat bahwa ia pernah dicintai, meski tak tahu oleh siapa. Kesuksesan Anjasmoro datang seperti badai. Dari nol, dari kegagalan, dari tidur di kantor kecil dan makan seadanya, ia membangun kerajaan bisnisnya sedikit demi sedikit. Dunia melihatnya sebagai simbol keberhasilan. Media menyebutnya inspirasi. Investor menyebutnya jenius. Namun di balik semua itu, Anjasmoro tetap anak panti yang menyimpan ruang kosong di dadanya. Ia tak pernah menikah. Ia punya banyak relasi, banyak kenalan, tapi tak satu pun benar-benar dekat. Setiap kali seseorang mencoba masuk terlalu dalam ke hidupnya, Anjasmoro tanpa sadar akan menjaga jarak. Ia takut kehilangan lagi, takut berharap lagi. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang padat. Pagi diisi rapat, siang dengan proyek, malam dengan laporan. Hingga suatu sore di bulan puasa, Anjasmoro pulang lebih awal dari biasanya. Tubuhnya lelah, pikirannya penuh, dan hatinya terasa kosong tanpa alasan jelas. Ia memutuskan untuk tidak pulang langsung ke rumah. Mobil mewahnya berhenti di sebuah kawasan yang tak biasa ia datangi. Sebuah jalan dengan deretan warung sederhana, aroma makanan yang bercampur dengan debu jalanan, dan suara kendaraan yang lalu lalang. Matanya tertuju pada sebuah spanduk besar bertuliskan bebek belur. Ia terdiam sejenak. Entah mengapa, hatinya tertarik. Bukan karena lapar semata, tapi karena ada rasa ingin berhenti, ingin duduk, ingin menjadi manusia biasa untuk sesaat. Tanpa jas mahal, tanpa gelar, tanpa sorotan. Anjasmoro turun dari mobil. Beberapa orang meliriknya. Kontras antara pakaiannya dan lingkungan sekitar cukup mencolok. Namun ia tak peduli. Ia berjalan menuju warung itu, berniat membeli nasi kotak untuk berbuka. Saat itulah, sebelum melangkah masuk, pandangannya tertangkap pada dua sosok yang duduk di trotoar depan warung. Seorang laki-laki tua dan seorang perempuan tua. Mereka duduk berdampingan di atas kardus tipis. Pakaian mereka lusuh, wajah mereka penuh keriput, namun ada ketenangan di sana. Sang kakek memandang ke arah jalan, sementara sang nenek tersenyum kecil sambil memijat tangannya sendiri. Anjasmoro berhenti melangkah. Pemandangan itu bukan hal baru baginya. Ia sering melihat orang-orang seperti itu. Namun entah mengapa, kali ini dadanya terasa sesak. Ada sesuatu yang menggerakkan hatinya, sesuatu yang sulit ia jelaskan. Ia masuk ke warung, memesan 2 nasi kotak tambahan. Tangannya sedikit gemetar saat membayar. Bukan karena ragu, tapi karena ada perasaan aneh yang muncul tanpa permisi. Sambil menunggu pesanan,
Pikirannya melayang. Ia teringat masa kecilnya, duduk di lantai panti dengan perut lapar, menunggu waktu makan. Teringat wajah-wajah tua yang penuh kelelahan, namun tetap tersenyum demi anak-anak. Ada benang halus yang menghubungkan masa lalu dan momen itu, meski ia belum menyadarinya. Saat nasi kotak siap, Anjasmoro membawanya keluar. Langkahnya pelan, hatinya berdebar. Ia mendekat ke arah dua lansia itu, berniat menyapa dan menyerahkan makanan. Namun sebelum ia sempat berkata apapun, matanya tertuju pada pergelangan tangan sang nenek. Sebuah gelang hijau kusam. Ukiran sederhananya nyaris memudar, tapi bentuknya begitu familiar. Jantung Anjasmoro berdetak lebih cepat. Tangannya mencengkram nasi kotak lebih erat. Dunia di sekitarnya terasa perlahan mengecil, menyisakan satu titik fokus di gelang itu. Gelang yang sangat mirip dengan miliknya. Di detik itu, Anjasmoro tak tahu bahwa hidupnya yang selama ini terasa sunyi, perlahan mulai bergerak menuju sebuah titik yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Anjasmoro berdiri kaku di hadapan dua lansia itu. Tangannya masih memegang dua nasi kotak yang belum sempat ia serahkan. Matanya terpaku pada gelang di pergelangan tangan Bu Santi, seakan dunia di sekelilingnya memudar perlahan. Suara kendaraan, obrolan pengunjung warung, bahkan aroma masakan yang mengepul, semuanya seperti menjauh. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang mendadak tak beraturan. Bu Santi menyadari kehadirannya. Dengan senyum ramah yang penuh keriput, nenek itu menengadah. Matanya bening, menyimpan kelelahan panjang, namun tetap hangat. Ia menyatukan kedua tangannya di dada, tanda terima kasih yang tulus, bahkan sebelum Anjasmoro berkata apapun. "Nak, duduk dulu," kata Bu Santi pelan. Suaranya bergetar, namun lembut. Anjasmoro tersentak kecil. Ia baru menyadari bahwa sejak tadi ia berdiri mematung. Perlahan ia menurunkan tubuhnya, berjongkok di depan mereka. Jarak mereka kini hanya sejengkal. Bau tanah, debu, dan usia terasa begitu nyata. "Ini untuk buka puasa," ucap Anjasmoro akhirnya. Suaranya lebih lirih dari biasanya. Pak Pitoyo menoleh, wajahnya penuh guratan waktu. Mata kakek itu berbinar sesaat, lalu menunduk hormat. "Terima kasih, Nak. Semoga Allah membalas kebaikanmu." Kata Allah itu menggema aneh di telinga Anjasmoro. Bukan asing, tapi seperti panggilan lama yang lama terkubur. Ia mengangguk pelan, menyerahkan nasi kotak satu persatu. Saat Bu Santi menerima kotak itu, gelang di pergelangan tangannya kembali terlihat jelas. Anjasmoro menelan ludah. Ia berusaha mengalihkan pandangan, namun gagal. Ukiran itu, lekukannya, bahkan warna hijau kusamnya, begitu akrab. Seolah ia sedang bercermin pada masa kecilnya sendiri. "Bu, boleh saya tanya?" kata Anjasmoro ragu, berusaha terdengar biasa. "Gelang itu, dari mana asalnya?" Bu Santi tersenyum lebih lebar. Ia menatap gelangnya sejenak, lalu mengelusnya dengan jari jemari rentah. "Ini sudah lama sekali, Nak. Sudah hampir seumur hidup saya memakainya." Pak Pitoyo ikut memandang gelang itu. Matanya redup, namun ada cahaya kenangan di sana. "Itu satu-satunya barang yang tersisa dari masa lalu kami." Anjasmoro merasakan dadanya mengencang. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi lidahnya terasa keluh. Ada ketakutan yang tiba-tiba muncul. Takut jika jawaban mereka akan membuka luka yang selama ini ia kubur rapat. "Dari dulu, Bu?" tanya Anjasmoro perlahan. Bu Santi mengangguk. "Dari sebelum kami kehilangan segalanya." Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa penjelasan panjang, namun cukup membuat Anjasmoro terdiam. Kehilangan segalanya. Kata-kata itu terlalu dekat dengan hidupnya sendiri. Angin sore berhembus pelan. Azan maghrib terdengar dari kejauhan, bersahut-sahutan dengan suara kota.
Bu Santi membuka nasi kotak dengan hati-hati, seolah takut merusaknya. Pak Pitoyo menunggu dengan sabar. Kedua tangannya terlipat di pangkuan. Anjasmoro masih berjongkok di sana. Ia tak tahu mengapa ia belum beranjak pergi. Biasanya setelah memberi sedekah, ia akan langsung pergi tanpa banyak interaksi. Tapi kali ini berbeda. Ada dorongan kuat untuk tetap tinggal. "Pak Bu, sudah lama di sini?" tanya Anjasmoro akhirnya. Pak Pitoyo tersenyum tipis. "Sudah beberapa bulan. Kami berpindah-pindah. Kadang di sini, kadang di masjid, kadang di emperan toko yang tutup." Anjasmoro mengangguk pelan. Ia mencoba membayangkan hidup di usia senja tanpa rumah tetap, tanpa kepastian. Dadanya kembali terasa berat. Saat Bu Santi mulai makan, tangannya sedikit gemetar. Nasi itu sederhana, tapi caranya menyantapnya penuh rasa syukur. Anjasmoro melihatnya dengan perasaan campur aduk. Ia yang terbiasa dengan makanan mahal, tiba-tiba merasa kecil di hadapan kesederhanaan itu. "Bu, gelangnya mirip sekali dengan punya saya," ucap Anjasmoro tanpa sadar. Ucapan itu keluar begitu saja, sebelum pikirannya sempat menahannya. Bu Santi berhenti mengunyah. Ia menatap Anjasmoro dengan mata terbelalak kecil. "Punya kamu, Nak?" "Iya," jawab Anjasmoro cepat. "Sejak kecil. Diberikan orang tua saya. Atau setidaknya, begitu kata pengurus panti." Pak Pitoyo terbatuk kecil. "Panti," ulangnya pelan, seperti mengunyah kata itu. Suasana berubah hening. Bahkan suara kendaraan seolah menjauh. Bu Santi menatap gelangnya lagi, lalu menatap wajah Anjasmoro. Pandangan mereka bertaut lebih lama dari sebelumnya. "Kamu dibesarkan di panti, Nak?" tanya Bu Santi dengan suara hampir berbisik. Anjasmoro mengangguk. "Sejak bayi." Bu Santi menutup mulutnya dengan tangan. Matanya berkaca-kaca. Namun ia cepat mengalihkan pandangan. Pak Pitoyo menunduk, rahangnya mengeras. "Maaf, Nak," ucap Bu Santi akhirnya. "Tiba-tiba saya jadi teringat masa lalu." Anjasmoro merasakan getaran halus dalam kata-kata itu. Masa lalu. Lagi-lagi kata yang terlalu dekat dengannya. Ia berdiri perlahan. "Maaf kalau saya lancang, Bu, Pak. Saya tidak bermaksud apa-apa." Pak Pitoyo menggeleng. "Tidak apa. Kadang Allah memang mempertemukan orang-orang dengan cara yang aneh." Kalimat itu kembali menghantam hati Anjasmoro. Ia tersenyum kecil meski pikirannya kacau. Setelah berpamitan, ia melangkah menjauh. Namun setiap langkah terasa berat, seolah ada benang tak terlihat yang menahannya. Di dalam mobil, Anjasmoro duduk lama tanpa menyalakan mesin. Tangannya gemetar saat membuka laci kecil di dashboard. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah kantong kain kecil. Ia membukanya. Di dalamnya, terbaring gelang hijau kusam dengan ukiran sederhana. Gelang yang sama, atau setidaknya sangat mirip. Anjasmoro memejamkan mata. Kenangan masa kecil, wajah pengurus panti. Kata-kata tentang orang tua yang akan kembali suatu hari nanti. Semuanya menyerbu bersamaan. Ia membuka mata lagi, menatap ke arah warung bebek belur yang kini mulai ramai. Di trotoar itu, Bu Santi dan Pak Pitoyo masih duduk, menikmati makanan dengan penuh syukur. Anjasmoro menutup laci perlahan. Dadanya terasa penuh, seperti ada sesuatu yang mulai bergerak dari dasar hatinya. Sesuatu yang selama ini ia kira mati. Mobil akhirnya melaju, meninggalkan warung itu. Namun gelang hijau di pergelangan tangan Bu Santi dan gelang di dalam laci mobilnya telah menautkan dua kehidupan yang selama ini berjalan terpisah tanpa mereka sadari. Malam itu, rumah megah Anjasmoro kembali diselimuti kesunyian yang pekat. Lampu-lampu taman menyala rapi, memantulkan bayangan pepohonan di dinding kaca yang tinggi. Dari luar, rumah itu tampak hidup. Dari dalam, ia terasa seperti museum yang ditinggalkan penghuninya. Anjasmoro masuk tanpa menyalakan lampu utama.
Ia hanya membiarkan cahaya redup dari lorong menerangi langkah kakinya. Jas mahalnya ia gantung asal, sepatu dilepas begitu saja. Kepalanya terasa berat, seakan penuh oleh sesuatu yang tak bisa ia namai. Pikirannya masih tertinggal di depan warung bebek belur. Gelang itu, wajah Bu Santi yang tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Nada suara Pak Pitoyo yang bergetar saat menyebut kata panti. Anjasmoro duduk di tepi ranjang. Tangannya merogoh saku, mengeluarkan kantong kain kecil. Ia membuka perlahan, seolah takut suara gesekan kain akan memecah sesuatu yang rapuh di dalam dirinya. Gelang hijau kusam itu kembali terbaring di telapak tangannya. Ia mengelusnya dengan ibu jari. Dingin, keras, nyata. Selama ini, gelang itu hanyalah simbol, sebuah benda mati yang ia simpan karena tak punya apapun lagi dari masa lalunya. Namun kini, benda itu berubah menjadi pertanyaan besar yang mengguncang seluruh hidupnya. Apakah mungkin? Ia menggeleng pelan, mencoba menepis pikiran itu. Terlalu kebetulan, terlalu mustahil. Dunia ini luas, dan gelang sederhana seperti itu bisa saja dimiliki siapapun. Namun hatinya menolak logika itu. Ada sesuatu yang terasa terlalu dekat, terlalu tepat, terlalu serasi, dengan luka yang selama ini ia simpan. Anjasmoro berbaring, menatap langit-langit kamar. Jam dinding berdetak pelan, seirama dengan detak jantungnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa sulit tidur. Bukan karena pekerjaan, bukan karena tekanan bisnis, tapi karena dua orang tua renta yang bahkan baru ia kenal beberapa jam lalu. Ia teringat bulan puasa, bulan yang biasanya ia lewati sendirian, berbuka dengan hidangan mahal di rumah sunyi atau di restoran eksklusif bersama relasi bisnis. Tahun-tahun sebelumnya, ia tak pernah benar-benar merasakan makna puasa selain sebagai rutinitas. Namun hari ini berbeda. Hari ini ia turun dari mobil mewahnya, duduk berjongkok di trotoar dan menyerahkan nasi kotak dengan tangan yang gemetar. Dan hari ini, hatinya tersentuh dengan cara yang belum pernah ia rasakan. Keesokan harinya, Anjasmoro bangun lebih pagi dari biasanya. Ia duduk di ruang makan besar, menatap meja panjang yang hanya terisi satu piring. Makanan sahur tersaji rapi, dimasak oleh asisten rumah tangga, namun rasanya hambar di lidah. Pikirannya terus kembali ke satu tempat, warung bebek belur itu. Sepanjang hari, rapat demi rapat ia jalani tanpa fokus penuh. Beberapa kali asisten dan rekan bisnisnya memanggil namanya, namun ia terlambat merespons. Di kepalanya, gambaran Bu Santi dan Pak Pitoyo duduk di atas kardus tipis terus muncul. Sore hari, tanpa banyak pertimbangan, Anjasmoro kembali mengarahkan mobilnya ke jalan yang sama. Ia memarkir mobil agak jauh, tak ingin terlalu mencolok. Kali ini, ia datang bukan sebagai miliarder yang ingin memberi sedekah lalu pergi. Ia datang sebagai manusia yang ingin memastikan sesuatu. Langit mulai berubah warna, sinar matahari sore memantul di aspal, menciptakan suasana yang hangat namun sendu. Anjasmoro berjalan pelan menuju warung itu. Mereka masih ada di sana. Pak Pitoyo duduk dengan posisi yang sama, punggung sedikit membungkuk. Bu Santi duduk di sampingnya. Kali ini tangannya menggenggam tas kain lusuh. Saat melihat Anjasmoro mendekat, wajah Bu Santi langsung berbinar. "Nak, kamu datang lagi," katanya. Suaranya penuh kehangatan. Anjasmoro tersenyum. Perasaan canggung bercampur lega. "Iya Bu, saya kebetulan lewat." "Kebetulan?" Kata itu terasa seperti kebohongan kecil yang ia izinkan demi mendekat tanpa alasan yang terlalu jelas. Ia membeli lagi nasi kotak, bahkan lebih banyak dari kemarin. Kali ini ia duduk di samping mereka, bukan berjongkok di depan. Jarak mereka kini lebih dekat. Tak ada batas yang jelas antara pemberi dan penerima. Pak Pitoyo memandang Anjasmoro dengan tatapan lebih lama. "Kamu orang baik, Nak. Tidak banyak yang mau berhenti dan duduk seperti ini." Anjasmoro menunduk. Ia tak tahu harus menjawab apa. Jika mereka tahu siapa dirinya sebenarnya, mungkin pujian itu akan terdengar aneh. Namun ia tak ingin memperkenalkan diri dengan jabatan atau kekayaan. Mereka berbincang pelan tentang cuaca, tentang puasa,
tentang usia yang membuat tubuh mudah lelah. Anjasmoro lebih banyak mendengar. Setiap kata yang keluar dari mulut Pak Pitoyo dan Bu Santi terasa jujur, tanpa kepura-puraan. Pelan-pelan, Anjasmoro mulai melihat detail-detail kecil. Cara Pak Pitoyo selalu memastikan Bu Santi makan lebih dulu. Cara Bu Santi tersenyum meski jelas menahan sakit di persendiannya. Cara mereka saling melirik, seolah tak perlu banyak kata. Ada cinta di sana. Cinta yang sederhana tapi kuat. Anjasmoro menelan ludah. Dadanya kembali terasa sesak. Ia membayangkan seandainya orang tuanya masih ada. Apakah mereka akan terlihat seperti ini di usia senja? Duduk berdampingan, menghadapi hidup bersama. Bu, tanya Anjasmoro pelan. Bapak dan Ibu sudah berapa lama bersama? Bu Santi tersenyum. Sudah lama sekali. Sejak kami masih muda dan tak punya apa-apa. Pak Pitoyo tertawa kecil. Sampai sekarang pun masih tidak punya apa-apa. Tawa mereka ringan, namun menyimpan kepedihan yang dalam. Anjasmoro ikut tersenyum, meski hatinya perih. Saat berbuka, Anjasmoro ikut meneguk air putih bersama mereka. Tidak ada hidangan mewah, tidak ada sendok merak. Hanya nasi kotak, doa singkat, dan kebersamaan yang hangat. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Anjasmoro merasa perutnya kenyang bukan karena makanan, tapi karena perasaan. Langit mulai gelap. Warung bebek belur semakin ramai. Orang-orang datang dan pergi, namun Anjasmoro masih duduk di sana, seakan waktu melambat di sekeliling mereka bertiga. Ia tahu, sejak sore itu, niatnya tak lagi sekadar memberi. Ada sesuatu yang ingin ia temukan. Dan entah mengapa, hatinya yakin, jawaban itu ada pada dua orang tua renta yang duduk di sampingnya, di bawah langit senja bulan puasa. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang tak pernah direncanakan Anjasmoro sebelumnya. Setiap sore menjelang maghrib, tanpa perlu pengingat, kakinya selalu melangkah ke arah yang sama. Jalanan yang dulu hanya ia lewati sekilas, kini terasa akrab. Warung bebek belur itu seolah menjadi titik kecil yang menarik seluruh perhatiannya, menggeser pusat hidupnya yang selama ini hanya berputar antara kantor dan rumah megah. Trotoar itu tetap sama, keras, berdebu, dengan potongan kardus yang digelar seadanya. Namun di sanalah Pak Pitoyo dan Bu Santi selalu duduk, seperti dua penjaga waktu yang tak pernah berpindah tempat. Kadang mereka datang lebih awal, kadang terlambat. Tapi hampir selalu, Anjasmoro menemukan mereka di sana. Ia mulai hafal kebiasaan mereka. Pak Pitoyo selalu duduk di sebelah kiri, kakinya diseloncorkan sedikit karena sering kesemutan. Tangannya jarang diam, entah memijat lutut atau merapikan kardus. Bu Santi selalu duduk lebih tegak, tas kain lusuh diletakkan di sampingnya. Gelang hijau itu tak pernah lepas dari pergelangan tangannya, seolah menyatu dengan kulit yang mulai mengendur. Setiap kali melihat gelang itu, dada Anjasmoro bergetar halus. Namun ia belum berani bertanya lebih jauh. Ia takut jika terlalu cepat menyentuh masa lalu mereka, sesuatu akan retak. Takut jika hubungan yang baru tumbuh ini akan berubah canggung, atau bahkan terputus. Maka ia memilih diam, mendengar, dan hadir. Hari itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Langit mendung menggantung rendah, seakan menahan hujan. Anjasmoro datang membawa 3 nasi kotak dan beberapa botol air mineral. Bu Santi tertawa kecil saat melihatnya. Nak, kamu ini seperti anak kami sendiri, datang terus. Anjasmoro tersenyum, kali ini lebih lepas. Ia tak lagi merasa seperti orang asing. Ia duduk tanpa diminta, menyandarkan punggungnya ke dinding warung yang dingin. Pak Pitoyo memandang lalu lintas dengan mata sayu. Dulu, katanya pelan, saya sering membayangkan hidup kami seperti orang-orang yang lewat itu. Punya tujuan jelas, rumah, keluarga.
Anjasmoro menoleh. Sekarang Pak. Pak Pitoyo mengangkat bahu. Sekarang kami hanya berjalan sejauh yang kaki kami mampu. Tidak ada nada keluhan dalam suaranya. Hanya penerimaan yang tenang. Justru ketenangan itulah yang membuat Anjasmoro merasa perih. Bu Santi membuka tas kainnya, mengeluarkan sapu tangan kecil yang sudah pudar warnanya. Ia mengelap keringat di dahi Pak Pitoyo dengan gerakan lembut. Kamu jangan banyak bicara, nanti capek. Pak Pitoyo tersenyum patuh. Pemandangan sederhana itu menusuk jauh ke dalam hati Anjasmoro. Ia teringat dirinya sendiri. Hidup dikelilingi orang-orang, namun tak ada satupun yang benar-benar memperhatikan hal-hal kecil seperti itu. Tidak ada yang mengingatkan untuk istirahat, tidak ada yang mengelap keringatnya dengan kasih. Ia menunduk, menatap tangannya sendiri. Tangannya yang terbiasa menandatangani kontrak, menghitung angka, dan menggenggam setir mobil mahal. Tiba-tiba, tangan itu terasa kosong. Bu, tanya Anjasmoro setelah beberapa saat. Ibu tidak kedinginan duduk di sini setiap sore? Bu Santi menggeleng. Sudah biasa, Nak. Dulu hidup kami lebih berat dari ini. Kata dulu kembali muncul. Anjasmoro menarik napas pelan. Ia merasa seperti berdiri di depan pintu besar yang terkunci. Setiap kata dari mereka adalah kunci kecil yang mulai membuka celah. Namun ia belum tahu apakah ia siap melihat apa yang ada di baliknya. Pak Pitoyo memandang Anjasmoro dengan tatapan yang lebih dalam dari biasanya. Kamu ini kelihatannya bukan orang sembarangan, Nak. Tapi matamu seperti orang yang sering sendirian. Kalimat itu membuat Anjasmoro terdiam. Ia tak menyangka seorang kakek yang baru ia kenal beberapa hari bisa membaca dirinya dengan begitu tepat. Saya dibesarkan di panti. Bu Santi menarik napas panjang. Ada getaran kecil di bahunya. Panti? Katanya pelan. Lagi-lagi kata itu. Anjasmoro merasakan suasana berubah. Hening menyelip di antara mereka. Bukan hening yang canggung, tapi hening yang penuh perasaan. Bu Santi menatap ke depan. Matanya berkaca-kaca. Dulu, katanya lirih, kami juga pernah menitipkan seorang anak. Jantung Anjasmoro seakan berhenti berdetak sesaat. Pak Pitoyo menoleh cepat. Bu Santi tersenyum tipis. Namun senyum itu penuh luka. Sudah lama, Pak. Tidak apa. Anjasmoro menelan ludah. Ia ingin bertanya. Sangat ingin. Namun lidahnya terasa keluh. Ia takut jika satu kata saja keluar, semuanya akan berubah. Anak itu masih bayi, lanjut Bu Santi. Kami tidak punya apa-apa, makan saja susah. Kami takut dia tidak bertahan hidup kalau ikut kami. Pak Pitoyo memejamkan mata, nafasnya berat. Kami berjanji, hanya menitipkan. Kami bilang, nanti kalau keadaan sudah lebih baik, kami akan menjemputnya. Anjasmoro merasakan telapak tangannya basah oleh keringat. Bu Santi mengusap matanya dengan punggung tangan. Tapi hidup tidak selalu berjalan seperti rencana. Kalimat itu jatuh perlahan, namun berat. Anjasmoro ingin berteriak, ingin bertanya tanggal, ingin tahu di panti mana, ingin memastikan semua yang selama ini menghantui pikirannya. Namun ia tak sanggup. Ada rasa takut yang mencengkram dadanya. Takut jika harapan ini hanya ilusi yang kejam. Ia hanya duduk, mendengar, dan menahan gejolak di dalam dirinya. Azan maghrib berkumandang. Suaranya menggema di antara bangunan-bangunan tua. Bu Santi dan Pak Pitoyo menengadahkan tangan, berdoa dengan khusyuk. Anjasmoro ikut menunduk, meski pikirannya penuh. Dalam doa itu, tanpa ia sadari, hatinya bergetar hebat. Trotoar itu, kardus tipis, nasi kotak sederhana, dan dua lansia rentah yang duduk di sisinya, perlahan menggeser seluruh makna hidup Anjasmoro. Dan meski ia belum berani mengakuinya, jauh di dalam hatinya, sebuah keyakinan mulai tumbuh, rapuh namun nyata, bahwa pertemuan ini bukan kebetulan biasa. Hari itu, hujan turun lebih awal dari biasanya. Langit menggelap bahkan sebelum sore benar-benar tiba. Anjasmoro duduk di dalam mobilnya, mesin sudah dimatikan.
Wiper bergerak pelan menyapu butiran air yang jatuh tanpa henti. Dari balik kaca, warung bebek belur terlihat lebih muram. Lampunya menyala redup, memantul di genangan air di trotoar. Ia ragu sejenak, namun keraguan itu hanya bertahan beberapa detik. Tangannya meraih payung, pintu mobil terbuka, dan kakinya melangkah keluar. Hujan langsung membasahi ujung celananya, namun ia tak peduli. Hatinya sudah lebih dulu basah oleh perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Pak Pitoyo dan Bu Santi sudah duduk di sana. Kardus yang mereka gelar tampak lebih lembab dari biasanya. Bu Santi memeluk tas kainnya erat-erat, sementara Pak Pitoyo mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, seolah mencoba melindungi istrinya dari percikan air. Anjasmoro mempercepat langkah. "Bu, Pak, kenapa tidak berteduh?" katanya. Suaranya terdengar lebih khawatir dari yang ia kira. Bu Santi tersenyum kecil. "Tidak apa, Nak, hujan ini sebentar lagi reda." Anjasmoro menggeleng. Ia membuka payung dan memayungkannya di atas mereka berdua. Tangan mereka bertemu sejenak. Sentuhan itu singkat, namun membuat dada Anjasmoro bergetar aneh. Ia masuk ke warung, memesan nasi kotak lebih banyak dari biasanya. Tangannya menunjuk beberapa menu tambahan, lauk sederhana dan air hangat. Ia tak ingin mereka hanya makan seadanya di tengah cuaca dingin seperti ini. Saat kembali, ia duduk di posisi yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Namun kali ini, jarak di antara mereka terasa berbeda. Lebih dekat, lebih akrab, lebih berat secara emosional. Bu Santi membuka nasi kotak perlahan. Uap hangat naik, bercampur dengan aroma hujan. Ia tersenyum, lalu menoleh ke arah Anjasmoro. "Nak, kamu ini seperti malaikat buat kami," katanya pelan. Anjasmoro menggeleng cepat. "Jangan bilang begitu, Bu. Saya hanya kebetulan lewat." Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu itu bukan kebetulan. Pak Pitoyo memandang Anjasmoro lama. Tatapannya tenang tapi dalam, seperti sedang menimbang sesuatu yang tak berani ia ucapkan. Beberapa kali bibir kakek itu bergerak, lalu mengatup kembali. Ada sesuatu yang ingin ia katakan. Anjasmoro merasakannya. "Pak," kata Anjasmoro akhirnya, berusaha membuka ruang. "Bapak mau cerita apa saja, saya mau dengar." Pak Pitoyo tersenyum tipis. "Tidak semua cerita pantas diceritakan, Nak. Ada yang terlalu berat untuk orang lain." Bu Santi menatap suaminya. "Tapi mungkin sudah waktunya, Pak." Pak Pitoyo menarik nafas panjang. Hujan semakin deras. Suara air jatuh ke aspal mengiringi keheningan yang tiba-tiba menyelimuti mereka. "Kami pernah punya anak, Nak," ucap Pak Pitoyo akhirnya, satu-satunya. Jantung Anjasmoro berdegup keras. Ia menunduk, menatap tanah basah, takut jika wajahnya akan membocorkan perasaannya. "Laki-laki atau perempuan, Pak?" tanya Anjasmoro dengan suara yang berusaha ia jaga tetap netral. "Laki-laki," jawab Pak Pitoyo tanpa ragu. Anjasmoro mengepalkan tangannya perlahan. Bu Santi melanjutkan. "Waktu itu kami masih sangat muda, hidup serba kekurangan. Setiap hari kami takut tidak bisa memberinya makan. Takut dia sakit. Takut dia meninggal di tangan kami." Suara Bu Santi bergetar. Anjasmoro bisa melihat matanya berkaca-kaca, namun nenek itu tetap berusaha tegar. "Kami titipkan dia ke panti," kata Pak Pitoyo. "Kami datang membawa air mata dan janji. Janji bahwa kami akan kembali." Anjasmoro menelan ludah. Kata panti kembali menusuk telinganya. Pak Pitoyo memejamkan mata. "Kami simpan satu tanda. Gelang ini," katanya sambil menunjuk pergelangan tangan Bu Santi. "Kami buat sepasang. Satu kami tinggalkan pada anak kami. Satu lagi kami simpan." Dunia seakan berhenti berputar. Anjasmoro perlahan mengangkat kepala. Matanya tertuju pada gelang hijau kusam itu. Untuk pertama kalinya, ia melihatnya bukan sekadar sebagai benda yang mirip, tapi sebagai potongan kisah hidup yang berdiri tepat di hadapannya. "Gelang itu, Pak," suaranya nyaris tak keluar. "Seperti apa bentuknya yang satunya?" Bu Santi tersenyum sedih. "Sama persis, hijau. Ukirannya sederhana. Kami buat sendiri dari sisa bahan yang kami punya." Anjasmoro merasakan dadanya sesak. Udara seolah menipis. Hujan,
suara jalanan, semuanya menghilang dari kesadarannya. Yang ada hanya suara masa lalu yang selama ini ia cari. Bu Santi menatap Anjasmoro dengan lebih lama. Tatapan itu bukan tatapan orang asing. Ada kehangatan, ada kebingungan, ada rasa ingin tahu yang dalam. Nak, suaranya lirih. Entah kenapa sejak pertama melihatmu, hati saya tidak tenang. Anjasmoro mengangkat tangan, seolah ingin mengatakan sesuatu, namun kembali menurunkannya. Ia belum siap. Tidak sekarang. Tidak di tengah hujan dan trotoar ini. Saya, katanya terbata. Saya hanya ingin membantu, Bu. Pak Pitoyo mengangguk pelan. Kami tahu, dan kami sangat bersyukur. Hujan mulai reda, namun di hati Anjasmoro, badai justru baru saja dimulai. Gelang hijau itu kini bukan lagi sekadar kebetulan. Ia telah berubah menjadi jembatan rapuh antara masa lalu dan masa kini. Antara seorang anak panti dan dua orang tua renta yang duduk di hadapannya. Dan Anjasmoro tahu, setelah hari ini, ia tak akan pernah bisa kembali menjadi orang yang sama. Sejak sore, hujan itu hidup Anjasmoro berjalan dengan irama yang berbeda. Bukan karena jadwal rapatnya berubah, bukan pula karena bisnisnya melambat, tetapi karena hatinya kini memiliki satu tujuan baru setiap menjelang maghrib. Tanpa perlu berpikir panjang, kakinya selalu melangkah ke arah yang sama, seolah ada tali tak kasat mata yang menariknya pulang ke sebuah trotoar sempit di depan warung bebek belur. Pertemuan demi pertemuan terjadi begitu saja, tanpa janji, tanpa rencana. Namun justru disitulah letak keanehannya. Semua terasa alami, seperti potongan hidup yang lama terpisah kini perlahan kembali pada tempatnya. Hari itu cuaca cerah, matahari sore menyinari jalanan dengan hangat. Anjasmoro datang lebih awal dari biasanya. Ia membawa payung, jaket tipis, dan beberapa kantong plastik berisi makanan. Bukan lagi sekadar nasi kotak, tapi juga buah, roti, dan obat gosok untuk persendian. Pak Pitoyo dan Bu Santi belum terlihat. Anjasmoro berdiri sejenak, memandang trotoar kosong itu. Ada rasa cemas yang tiba-tiba muncul. Perasaan aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menunggu, berdiri di tepi jalan, matanya menyapu sekeliling. Tak lama kemudian, dua sosok yang ia cari muncul dari kejauhan. Langkah mereka pelan, namun seirama. Pak Pitoyo berjalan sedikit tertatih, sementara Bu Santi menggenggam lengannya dengan erat. Anjasmoro menghembuskan napas lega tanpa sadar. "Nak, kamu sudah di sini," sapa Bu Santi sambil tersenyum. "Iya, Bu," jawab Anjasmoro. "Saya datang agak cepat." Pak Pitoyo tertawa kecil, seperti orang nunggu keluarga pulang saja. Kalimat itu menusuk lembut ke dalam hati Anjasmoro. Ia hanya tersenyum, lalu membantu mereka duduk. Ia menggelar alas duduk yang lebih tebal dari sebelumnya, hasil belanja diam-diamnya di pasar. "Ini supaya tidak dingin, Bu," katanya sambil merapikan alas. Bu Santi menatapnya lama, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Nak. Tidak ada yang memperhatikan hal kecil seperti ini lagi." Anjasmoro menunduk. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Di dalam dirinya ada perasaan asing yang mulai tumbuh. Perasaan ingin melindungi, ingin memastikan dua orang tua ini baik-baik saja. Hari-hari berikutnya, Anjasmoro mulai melakukan lebih dari sekedar memberi makan. Ia mengantar Pak Pitoyo ke puskesmas saat lututnya membengkak. Ia menunggu Bu Santi di luar saat nenek itu diperiksa. Ia membelikan sandal baru karena sandal lama Pak Pitoyo sudah tipis dan licin. Semua ia lakukan tanpa banyak bicara, tanpa ingin dipuji. Dan yang paling mengejutkan, semua itu terasa ringan, tak ada beban, tak ada perhitungan. Ia tak pernah memikirkan berapa uang yang ia keluarkan. Yang ia rasakan hanya satu, ada ruang kosong di hatinya yang perlahan terisi. Suatu sore, setelah berbuka bersama, Pak Pitoyo memandangi Anjasmoro dengan tatapan berbeda. Tatapan yang lebih lembut, lebih dalam, seperti seorang ayah yang mengamati anaknya diam-diam. "Nak," kata Pak Pitoyo pelan, "kamu ini mirip sekali dengan seseorang." Anjasmoro mengangkat kepala. "Dengan siapa, Pak?"
Dengan anak kami, jawab Papitoyo tanpa ragu. Bu Santi terdiam. Tangannya yang sedang memegang botol air berhenti bergerak. Ia menoleh perlahan ke arah Anjasmoro, lalu kembali menunduk. Anjasmoro merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Kata-kata itu seperti palu yang memukul dinding rapuh di dadanya. Mirip dari mana, Pak? Suaranya berusaha tetap tenang. Dari caramu diam, jawab Papitoyo. Dari caramu melihat orang, dan dari caramu tidak banyak bicara saat menolong. Bu Santi menghela napas panjang. Dulu anak kami juga begitu. Hening turun di antara mereka. Anjasmoro meremas jemarinya sendiri. Ada ribuan pertanyaan yang ingin ia lontarkan, namun semua tertahan di tenggorokan. Ia belum siap mendengar jawabannya, meski hatinya semakin yakin. Ia hanya berkata, "Semoga beliau baik-baik saja, Pak." Papitoyo tersenyum getir. Entah di mana dia sekarang. Malam itu, setelah pulang ke rumah megahnya, Anjasmoro duduk lama di ruang kerja. Ia membuka laci, mengeluarkan gelang hijau kusam itu, lalu meletakkannya di atas meja. Ia menatapnya berjam-jam, seolah berharap gelang itu akan berbicara. Ia teringat kata-kata pengurus panti bertahun-tahun lalu. Dulu orang tuamu bilang, ini hanya titipan. Kata titipan itu kini menggema keras di kepalanya. Anjasmoro berdiri, berjalan ke jendela besar, memandang kota dari ketinggian. Lampu-lampu berkelip indah, namun dadanya terasa penuh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak takut kehilangan harta, jabatan atau nama besar. Ia takut kehilangan harapan. Namun di saat yang sama, jauh di dalam dirinya, ia tahu bahwa pertemuan yang terulang ini bukan kebetulan. Ada tangan Allah yang bekerja perlahan, menyusun kembali kepingan-kepingan hidup yang dulu tercerai. Dan Anjasmoro, tanpa sadar, telah melangkah terlalu jauh untuk kembali berpura-pura bahwa semua ini tidak berarti apa-apa. Sore itu langit tampak lebih tenang dari biasanya. Tidak mendung, tidak terlalu cerah. Seolah alam pun memilih diam, memberi ruang bagi cerita yang selama ini tertahan di dada Pak Pitoyo dan Bu Santi. Anjasmoro datang seperti biasa, membawa 2 nasi kotak dan sekantong kecil kurma. Namun, langgahnya terasa lebih berat. Setiap pertemuan kini bukan lagi sekadar kebiasaan, melainkan perjalanan menuju sebuah kebenaran yang tak bisa dihindari. Pak Pitoyo dan Bu Santi sudah duduk di tempat mereka. Kardus diganti dengan alas yang lebih layak. Bukan karena mereka meminta, tapi karena Anjasmoro tak tega melihat tubuh renta itu terus bersentuhan dengan kerasnya trotoar. Bu Santi tersenyum saat melihat Anjasmoro, namun senyum itu cepat memudar, digantikan tatapan dalam yang penuh pergolakan batin. "Nak," katanya pelan, "hari ini kami ingin bercerita." Anjasmoro terdiam, jantungnya berdegup keras. Ia duduk perlahan, menaruh makanan di samping, lalu mengangguk. "Saya dengar, Bu," katanya singkat. Pak Pitoyo menghela napas panjang, napas yang seperti membawa beban puluhan tahun. Ia menatap jalanan, bukan ke arah Anjasmoro, seolah takut matanya akan mengkhianati perasaannya. "Dulu kami tinggal di kampung kecil," katanya akhirnya. "Rumah kami hanya berdinding anyaman bambu. Kalau hujan, air masuk dari mana-mana." Bu Santi melanjutkan dengan suara lirih. "Saya melahirkan anak kami di rumah itu. Tidak ada bidan, tidak ada dokter, hanya doa dan harapan." Anjasmoro mengepalkan jemarinya. Setiap kata mereka seperti membuka lembaran hidup yang terasa terlalu dekat dengan ceritanya sendiri. "Anak kami lahir lemah," lanjut Pak Pitoyo. "Tubuhnya kecil. Kami sering takut kehilangannya. Setiap malam saya bangun hanya untuk memastikan dadanya masih bergerak." Bu Santi mengusap matanya. "Kami mencintainya, Nak, lebih dari apapun. Tapi cinta saja tidak cukup untuk memberi makan." Pak Pitoyo menunduk. "Pekerjaan saya waktu itu serabutan. Kadang ada, kadang tidak. Pernah kami hanya makan singkong rebus berhari-hari." Suara Bu Santi mulai bergetar. "Kami tidak ingin anak kami tumbuh melihat orang tuanya kelaparan setiap hari." Anjasmoro merasakan tenggorokannya tercekat. Ia membayangkan bayi kecil yang digendong dengan cinta, namun dikelilingi ketakutan.
Kami dengar ada panti di kota, kata Pak Pitoyo. Katanya anak-anak di sana dapat makan, sekolah, dan perawatan. Bu Santi memejamkan mata. Hari itu kami berangkat subuh-subuh. Saya menggendong anak kami sepanjang jalan. Dia tertidur, tidak tahu apa-apa. Anjasmoro menunduk, tangannya gemetar. Kami titipkan dia dengan janji, lanjut Bu Santi. Kami bilang, ini hanya sementara, kami akan kembali. Pak Pitoyo menghela napas berat. Kami tinggalkan gelang itu di tangannya, gelang yang sama dengan yang Bu Santi pakai sekarang. Itu satu-satunya tanda kami. Bu Santi membuka telapak tangannya, menatap gelang hijau kusam itu lama sekali. Kami pikir, kalau suatu hari kami kembali, kami bisa mengenalinya. Air mata akhirnya jatuh. Tidak deras, tapi cukup untuk melukai hati siapapun yang melihatnya. Anjasmoro merasakan sesuatu runtuh di dalam dadanya. Semua cerita itu terlalu selaras dengan hidupnya. Terlalu cocok untuk dianggap kebetulan. Kenapa tidak kembali, Bu? Tanya Anjasmoro pelan. Meski ia hampir tahu jawabannya. Pak Pitoyo menutup wajahnya dengan kedua tangan. Hidup tidak memberi kami kesempatan, Nak. Setelah itu saya jatuh sakit. Lama tidak bisa bekerja. Kami pindah-pindah. Ketika keadaan agak membaik, kami kembali ke panti itu. Bu Santi melanjutkan dengan suara pecah. Anak kami sudah tidak ada di sana. Katanya sudah dipindahkan. Tidak ada catatan jelas. Pak Pitoyo mengangguk lemah. Sejak hari itu, kami mencarinya. Kemana-mana. Tapi dunia ini terlalu luas untuk dua orang miskin seperti kami. Hening panjang menyelimuti mereka bertiga. Anjasmoro menatap wajah dua orang tua di hadapannya. Wajah yang penuh penyesalan, penuh cinta yang terlambat, dan luka yang tak pernah sembuh. Dadanya sesak. Nafasnya terasa pendek. Ia ingin berkata sesuatu, ingin mengaku, ingin memeluk mereka dan berkata bahwa anak itu baik-baik saja, bahwa anak itu kini duduk di hadapan mereka. Namun bibirnya tak bergerak. Ia belum sanggup. Bu Santi menatap Anjasmoro dengan mata merah. Nak, jika suatu hari kamu bertemu anak kami, tolong katakan satu hal. Anjasmoro mengangguk perlahan. Katakan bahwa kami tidak pernah melupakannya, kata Bu Santi. Tidak satu hari pun. Pak Pitoyo menambahkan dengan suara parau. Katakan bahwa setiap doa kami selalu menyebut namanya, meski kami tidak tahu dia di mana. Anjasmoro menunduk dalam. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia cepat mengusapnya, tak ingin terlihat. Namun di dadanya, badai telah berubah menjadi gelombang besar yang menghantam tanpa henti. Ia tahu, setelah kisah ini, tak ada lagi ruang untuk lari. Babak hidupnya perlahan mengarah pada satu titik yang tak bisa ditunda lebih lama. Malam setelah kisah itu diceritakan, Anjasmoro tidak langsung pulang. Ia berjalan tanpa arah, menyusuri trotoar yang basah oleh sisa hujan sore. Lampu jalan menyala satu persatu, memantulkan bayangan tubuhnya yang terlihat sendirian di tengah keramaian kota. Dadanya terasa penuh, seperti ada sesuatu yang terus mendesak keluar, namun tertahan kuat oleh ketakutan. Kisah Pak Pitoyo dan Bu Santi berputar ulang di kepalanya. Rumah bambu, bayi lemah, panti, gelang, janji untuk kembali. Semua itu terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Anjasmoro berhenti di sebuah taman kecil. Ia duduk di bangku kayu yang dingin, lalu mengeluarkan gelang hijau kusam dari saku jaketnya. Di bawah cahaya lampu, ukiran sederhana itu tampak semakin jelas. Usang, tapi terawat. Sama persis seperti yang diceritakan Pak Pitoyo. Tangannya gemetar. Ia memutar gelang itu perlahan, memperhatikan setiap lekuknya. Ada goresan kecil di sisi dalam, bekas benturan lama. Goresan yang sama persis dengan yang pernah ia lihat sekilas di gelang Bu Santi saat hujan hari itu. Dadanya sesak. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Anjasmoro merasa sangat kecil. Semua kekayaan, semua pencapaian, semua tembok yang ia bangun selama ini runtuh di hadapan sebuah benda kecil yang tak bernilai apa-apa di mata dunia. Malam itu ia pulang dengan kepala penuh dan hati yang porak-poranda. Ia tidak tidur.
Ia duduk di lantai ruang kerja hingga azan subuh terdengar. Gelang itu tak pernah lepas dari genggamannya. Di antara doa-doa yang terucap terbata, ia memohon satu hal, agar diberi kekuatan menerima kebenaran apapun yang akan datang. Hari-hari berikutnya terasa berat. Anjasmoro tetap datang ke warung bebek belur, namun kini sikapnya berbeda. Ia lebih banyak diam, senyumnya tertahan. Setiap kali Bu Santi menatapnya dengan penuh kasih, dadanya terasa seperti diremas. Setiap kali Pak Pitoyo menepuk pundaknya, matanya panas. Ia hampir mengaku berkali-kali, namun selalu gagal. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, Bu Santi memanggil Anjasmoro dengan suara pelan. "Nak, sini sebentar." Anjasmoro mendekat. Bu Santi membuka tas kain lusuhnya, lalu mengeluarkan sebuah kain kecil yang sudah sangat tua. Tangannya gemetar saat membuka lipatan kain itu. Di dalamnya ada sebuah potongan kertas yang warnanya sudah menguning. "Ini," katanya. Suara Bu Santi hampir tak terdengar. "Ini catatan dari panti dulu." Anjasmoro membeku. Pak Pitoyo menunduk dalam. "Kami simpan ini selama bertahun-tahun. Tidak pernah berani membukanya lagi." Anjasmoro menerima kertas itu dengan tangan gemetar. Tulisan di sana hampir pudar, namun masih terbaca. Nama panti, tahun, dan satu kalimat kecil yang membuat dunia di sekelilingnya runtuh perlahan. Anak laki-laki, usia beberapa bulan, dititipkan sementara. Napas Anjasmoro tersengal. Ia menutup mata sejenak, mencoba menahan air mata yang mendesak keluar. Bu Santi menatap wajahnya dengan seksama. "Nah, kamu kenapa?" Anjasmoro membuka mata. Tatapan mereka bertemu. Di mata Bu Santi, ia melihat sesuatu yang membuat hatinya hancur. Harapan yang terpendam, rindu yang tak pernah padam. Ia hampir berkata sekarang. Namun, suara azan maghrib memotong momen itu. Suara suci itu menggema, menunda pengakuan yang sudah berada di ujung bibirnya. Mereka berbuka seperti biasa, namun suasana terasa berbeda. Hening lebih panjang, doa lebih lama, tatapan lebih dalam. Anjasmoro tahu, waktu tidak lagi berpihak pada penundaan. Gelang yang sama itu kini bukan hanya tanda, tapi panggilan. Panggilan untuk pulang, meski jalannya penuh air mata. Takdir telah mendekat begitu rupa, dan Anjasmoro berdiri tepat di hadapannya. Dengan hati yang gemetar, menunggu langkah terakhir yang akan mengubah segalanya. Malam itu turun perlahan, seperti tirai gelap yang sengaja diturunkan, agar dunia memberi ruang bagi pergolakan batin Anjasmoro. Ia duduk di dalam mobilnya, terparkir tak jauh dari warung bebek belur. Mesin mati, lampu dimatikan. Hanya sisa cahaya lampu jalan yang menerobos kaca depan dan memantul di wajahnya yang pucat. Tangannya menggenggam setir erat, dadanya naik turun tak beraturan. Ia tidak langsung pulang, tidak juga turun dari mobil. Ia hanya duduk, menatap kosong ke arah trotoar yang kini sudah sepi. Pak Pitoyo dan Bu Santi telah pergi lebih dulu malam itu, melangkah perlahan menuju tempat mereka biasa beristirahat. Biasanya, setelah mereka pergi, Anjasmoro akan merasa lega. Namun malam ini berbeda. Ada rasa tertinggal yang menyakitkan, seolah sebagian dari dirinya ikut melangkah bersama mereka. Ia menundukkan kepala, lalu membuka telapak tangannya. Di sana, gelang hijau kusam itu terbaring. Benda kecil itu kini terasa jauh lebih berat daripada semua beban bisnis yang pernah ia tanggung. Setiap ukirannya seperti menyimpan suara. Tangis bayi, doa orang tua, janji yang tak sempat ditepati. Anjasmoro memejamkan mata. Bayangan masa kecilnya bermunculan tanpa permisi. Ruang tidur panti yang dingin, kasur tipis, suara anak-anak menangis di malam hari. Wajah pengurus panti yang selalu berusaha tersenyum meski lelah. Dan satu kalimat yang terus terngiang. Dititipkan sementara. Selama ini, Anjasmoro menerima kalimat itu sebagai fakta. Ia belajar berdamai dengan ketidakpastian. Ia membangun hidupnya di atas keyakinan bahwa ia sendirian, dan hanya dirinya sendiri yang bisa ia andalkan.
Namun kini keyakinan itu runtuh. Bagaimana jika selama ini ia tidak benar-benar sendirian? Bagaimana jika ada dua orang tua yang setiap hari memohon dalam doa, menyebut namanya tanpa tahu wajahnya kini seperti apa? Anjasmoro mengusap wajahnya kasar. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh juga. Ia tak lagi peduli jika ada orang yang melihat. Tangis itu keluar dalam diam, berat dan panjang. Ia takut. Takut jika ia salah. Takut jika pengakuan ini hanya akan melukai semua pihak. Takut jika harapan yang tumbuh di mata Bu Santi akan hancur jika kenyataan tidak seindah dugaan. Namun di sisi lain, ia juga takut jika ia terus diam. Takut jika kesempatan ini akan hilang. Takut jika suatu hari ia kembali ke trotoar itu dan hanya menemukan kardus kosong. Malam semakin larut. Anjasmoro akhirnya keluar dari mobil. Ia berjalan menuju masjid kecil tak jauh dari sana. Masjid itu sederhana, lampunya temaram, lantainya dingin. Ia masuk, mengambil air wudhu dengan tangan gemetar, lalu berdiri di saf paling belakang. Dalam sujudnya, dadanya bergetar hebat. Ya Allah, bisiknya tanpa suara. Jika ini memang jalan yang Engkau siapkan, kuatkan aku untuk melangkah. Jika ini hanya ujian, lindungi hati mereka dan hatiku. Doanya tak panjang, namun keluar dari tempat paling dalam di dadanya. Ia duduk lama setelah sholat, menatap mihrab tanpa fokus. Dalam keheningan masjid, Anjasmoro akhirnya menyadari satu hal yang selama ini ia hindari. Apapun kebenarannya, ia tidak lagi berhak lari. Ia teringat tatapan Pak Pitoyo yang penuh rindu terpendam. Teringat tangan Bu Santi yang selalu gemetar namun hangat. Teringat kata-kata mereka tentang anak yang tak pernah mereka lupakan. Anjasmoro berdiri. Keputusannya belum terucap dengan kata-kata, namun hatinya telah bergerak. Ada ketenangan aneh yang perlahan menggantikan kegelisahan. Bukan karena semua ketakutan hilang, tapi karena ia siap menghadapinya. Malam itu, saat ia kembali ke rumah megahnya, rumah itu tak lagi terasa sama. Lorong-lorong panjang tak lagi sekadar sunyi. Ada gema langkah masa lalu yang kini mengarah ke satu titik terang. Di atas meja kerja, ia meletakkan gelang hijau itu dengan hati-hati. Besok, batinnya berbisik, tidak ada lagi penundaan. Dan di balik jendela besar yang menghadap kota, bulan menggantung pucat, seolah menjadi saksi atas keputusan yang akan mengubah hidup Anjasmoro untuk selamanya. Pagi itu datang tanpa suara. Tidak ada alarm yang membangunkan Anjasmoro, tidak ada panggilan rapat yang mengejar. Ia terbangun dengan sendirinya, saat cahaya subuh menyelinap masuk melalui celah tirai. Dadanya terasa berbeda, berat tapi juga tenang, seperti orang yang sudah memutuskan berjalan ke medan perang, namun tahu bahwa ia tak bisa lagi bersembunyi. Anjasmoro mandi lebih lama dari biasanya. Air dingin mengalir di wajahnya, seolah membersihkan sisa-sisa keraguan yang masih menempel. Ia mengenakan pakaian sederhana, tanpa jas mahar, tanpa jam tangan mewah. Di saku jaketnya, ia memastikan satu benda ada di sana, gelang hijau kusam itu. Sepanjang perjalanan menuju warung bebek belur, pikirannya kosong. Tidak ada lagi debat di dalam kepala. Tidak ada lagi pertanyaan berlapis. Yang ada hanya satu tekad, sejelas langkah kakinya yang menapak aspal. Trotoar itu belum ramai. Pak Pitoyo dan Bu Santi sudah duduk di tempat biasa. Pagi ini mereka datang lebih awal, mungkin karena tak banyak tempat berteduh di malam sebelumnya. Saat melihat Anjasmoro mendekat, Bu Santi tersenyum. Senyum yang selalu sama, senyum yang tak pernah menuntut apapun. "Nak," katanya lembut, "kamu datang pagi sekali." Anjasmoro mengangguk. "Saya ingin bicara, Bu." Nada suaranya berbeda, tidak bergetar, tidak terbata, tenang namun dalam. Bu Santi merasakan perbedaan itu. Ia menatap Anjasmoro lebih lama. Pak Pitonya ikut menoleh, alisnya sedikit mengernyit. Anjasmoro duduk di hadapan mereka. Ia mengatur nafas. Tangannya masuk ke saku jaket.
menggenggam sesuatu yang terasa dingin dan keras. "Pak, Bu," katanya pelan, "saya minta izin." Ia mengeluarkan gelang itu. Untuk sesaat tidak ada suara. Bu Santi membeku, matanya melebar perlahan, lalu tangannya terangkat menutup mulut. Pak Pitoyo mencondongkan tubuh ke depan, matanya menatap tak berkedip. Gelang itu, gelang yang sama. Gelang yang selama puluhan tahun hanya hidup dalam doa dan penyesalan. Bu Santi berdiri dengan susah payah, kakinya gemetar. Ia mendekat lalu menyentuh gelang di tangan Anjasmoro dengan jari yang bergetar hebat. "Ini," suaranya pecah. "Ini gelang itu." Pak Pitoyo ikut berdiri, tangannya mencengkram bahu Anjasmoro tanpa sadar. Ia memutar gelang itu, melihat ukiran, melihat goresan kecil di bagian dalam. "Tidak salah," bisiknya. "Tidak salah." Anjasmoro menunduk. Air mata jatuh membasahi punggung tangannya. Suaranya keluar berat, seolah menembus dinding yang selama ini menahannya. "Saya anak itu, Pak. Bu, saya anak yang dulu dititipkan." Bu Santi terisak keras, tangannya gemetar hebat, lalu tubuhnya limbung. Anjasmoro sigap mengeluknya. Untuk pertama kalinya, pelukan itu terasa pas, tidak canggung, tidak asing, seperti pulang. Pak Pitoyo menutup wajahnya. Bahunya berguncang, tangisnya tertahan namun berat. Puluhan tahun penyesalan runtuh dalam 1 detik. "Nak," katanya terputus-putus, "maafkan kami, maafkan kami." Anjasmoro menggeleng sambil menangis. "Jangan bilang begitu, Pak. Saya hidup, saya baik-baik saja." Bu Santi memegang wajah Anjasmoro dengan kedua tangannya. Ia menatapnya lama, seolah ingin menghafal setiap garis wajah yang selama ini hanya ada dalam doa. "Ya Allah," bisiknya, "Engkau kembalikan anak kami." Orang-orang mulai memperhatikan, namun tak satu pun dari mereka mengganggu. Ada kesakralan di udara, sebuah pertemuan yang terlalu suci untuk disela. Pak Pitoyo memeluk Anjasmoro dari belakang. Tubuh renta itu bergetar, namun pelukannya kuat. Pelukan seorang ayah yang terlambat, namun tidak pernah berhenti berharap. Anjasmoro menangis tanpa suara. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak sendirian. Tidak sebagai anak panti, tidak sebagai miliarder, tapi sebagai anak. Dan pagi itu, di trotoar sederhana di depan warung bebek belur, kebenaran akhirnya berdiri tanpa bantahan. Pagi itu berjalan pelan, seolah waktu sengaja memberi ruang agar hati mereka bertiga menyesuaikan diri. Trotoar yang biasanya keras dan dingin, kini terasa berbeda. Tidak berubah bentuknya, tidak pula berganti suasana. Namun ada kehangatan yang tak terlihat, mengalir dari pertemuan yang baru saja terjadi. Bu Santi masih memeluk Anjasmoro. Tangannya yang renta mengusap punggung anaknya berulang kali. Seperti takut jika ia melepaskan, semuanya akan menghilang. Nafasnya tersengal, dadanya naik turun, namun wajahnya memancarkan kelegaan yang tidak bisa disembunyikan. Pak Pitoyo berdiri di samping mereka. Kedua tangannya gemetar. Ia menatap Anjasmoro tanpa berkedip, seolah ingin memastikan bahwa anak yang selama ini hanya hadir dalam doa, kini benar-benar ada di hadapannya. Matanya basah, namun sorotnya hangat. "Kamu sudah besar, Nak," ucap Pak Pitoyo pelan. Suaranya serak, penuh rasa bersalah dan rindu yang menyatu. "Kamu jadi orang baik." Anjasmoro menatap wajah ayahnya. Wajah yang penuh keriput, namun terasa begitu dekat. Ia mengangguk perlahan. Semua kata yang ingin ia ucapkan seakan tumpah ruah di dadanya, namun tak satu pun mampu keluar dengan sempurna. "Saya sering bertanya, Pak," katanya akhirnya. "Orang tua saya seperti apa? Apakah mereka masih ingat saya?" Bu Santi terisak lagi. "Setiap hari, Nak, setiap hari kami ingat." Pak Pitoyo mengangguk berat. "Tidak ada satu malam pun kami tidur tanpa menyebut namamu dalam doa." Anjasmoro menunduk. Tangisnya jatuh tanpa ia sadari.
Tangis yang selama ini tertahan oleh dinding tebal bernama ketegaran. Ia tidak lagi berusaha menahannya. Untuk pertama kalinya, ia merasa aman untuk rapuh. Di trotoar itu, orang-orang berlalu lalang. Beberapa melirik, beberapa berhenti sejenak, namun tak ada yang benar-benar mengganggu. Ada kesunyian aneh yang menyelimuti mereka bertiga, kesunyian yang bukan kosong, melainkan penuh makna. Anjasmoro membantu Bu Santi duduk kembali. Ia mengeluarkan botol air, menyodorkannya dengan tangan yang masih gemetar. Bu Santi menerimanya sambil tersenyum, senyum yang kini terasa jauh lebih lengkap. "Nah," katanya lembut, "kamu tidak marah pada kami?" Anjasmoro menggeleng perlahan. "Tidak, Bu. Saya hanya rindu." Kata itu jatuh sederhana, namun menghantam keras. Bu Santi menutup wajahnya, menangis terseduh. Pak Pitoyo memejamkan mata, bibirnya bergerak dalam doa yang tak terdengar. Setelah beberapa saat, Anjasmoro berdiri. Ia mengulurkan tangannya kepada Pak Pitoyo, lalu kepada Bu Santi. "Pulang sama saya," katanya pelan. Bu Santi menatapnya dengan ragu. "Pulang kemana, Nak?" Anjasmoro tersenyum kecil. "Ke rumah saya, ke rumah kita." Kata kita menggantung di udara, lalu perlahan menetap di hati mereka. Pak Pitoyo menelan ludah, dadanya bergetar. Ia mengangguk pelan. Perjalanan menuju rumah megah itu terasa berbeda. Di kursi belakang mobil, Bu Santi duduk sambil memegang tangan Anjasmoro, seakan takut melepaskannya. Pak Pitoyo memandang keluar jendela, menatap kota yang selama ini terasa asing, kini dilihatnya dengan perasaan baru. Saat gerbang rumah terbuka, Bu Santi terdiam. Matanya menyapu halaman luas, bangunan besar, dan taman yang tertata rapi. Namun bukan kemewahan yang membuatnya tertegun, melainkan kenyataan bahwa anaknya tumbuh tanpa mereka. Anjasmoro menuntun mereka masuk, ia membuka pintu perlahan, memperkenalkan setiap sudut rumah dengan suara lembut. Di ruang tamu besar itu, Bu Santi duduk sambil memandang sekeliling, lalu menunduk. "Maafkan kami, Nak," katanya lirih. "Kami tidak pernah bisa memberimu semua ini." Anjasmoro berlutut di hadapan mereka, ia menggenggam tangan keduanya erat. "Saya tidak butuh semua ini dulu, Bu, Pak. Saya hanya butuh kalian sekarang." Bu Santi tersenyum di balik air mata. Pak Pitoyo mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Malam itu, mereka berbuka bersama di meja panjang yang selama ini hanya diisi satu piring. Kini ada 3. Tidak ada hidangan mewah, hanya makanan sederhana, doa yang panjang, dan kehadiran yang utuh. Gelang hijau kusam itu terletak di tengah meja, menjadi saksi bisu atas pertemuan yang telah lama dijanjikan oleh takdir. Di rumah yang dulu terlalu sunyi, tawa kecil mulai terdengar. Bukan tawa keras, bukan pula kegembiraan berlebihan, melainkan ketenangan yang lahir dari kepulangan. Anjasmoro duduk di antara ayah dan ibunya. Tidak lagi sebagai anak panti, tidak sebagai miliarder, hanya sebagai seorang anak yang akhirnya menemukan tempatnya.